ini Bapak Ibu, kalau mau work less and more, prinsip nomor 1 Bapak Ibu, Anda harus punya faktor kali. Punya apa? Bilang dong, apa itu? Pak Diki ada pulpen yang segede jempol kaki, ini pelanggaran biasa standarnya sejempol kaki, ini sekelingking kaki Bapak Ibu. Oke, sekarang gini, kalau tidak kelihatan Bapak Ibu, nih mari kita perhatikan Bapak Ibu. Misalnya kita kerja sehari berapa jam? 8 jam per hari. Misalnya income-nya 1 tahun Bapak Ibu, Rp 60 juta, lumayan? Lumayan toh? 1 bulan 5 juta, oke lumayan. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa jadi 1 tahun Rp 600 juta? Ikut saya, gampang, apa? Tinggal tambahin 01, ya toh ya? Gampang tambahin 01, betul nggak? Tuh? Gampang toh? Bisa enggak Anda kerja dengan 80 jam per hari? Nggak bisa Bapak Ibu. Idenya begini Bapak Ibu. Kalau Anda kerja yang penghasilannya fix. Penghasilannya apa? Tidak ada bagi hasil, tidak ada komisi, tidak ada apa. Boleh nggak ikutin saya? Boleh. Contoh Bapak Ibu, saya jadi konsultan, biasanya plus pakai bagi hasil. Dulu hanya bagi hasil saja, tapi setan demit. Itu saya, apa? Waktu bagi hasil, Bapak Ibu tengah jalan sukses, tidak dilanjut karena dia tidak mau bagi hasil. Asem nggak? Kadang ada di sini, dijalankan sembunyi-bunyi, laporan keuangan tidak dibuka. Ya mana bisa bagi hasil kalau laporan uangnya tidak terbuka? Ya toh ya? Sekarang mulai pintar, perusahaan gede, bayar saya miliar-miliaran Bapak Ibu. Siapa pengen tahu kalau saya konsultasi, biasanya orang bayar saya berapa? Angkatan katakan saya. Zaman dulu banget Bapak Ibu perusahaan kecil saya terima. Itu karena saya masih latihan. Masih? Latihan baby. Siapa yang di sini ikut TDA? Tangan di atas. Ada yang TDA. TDA. Yang mendirikan siapa? Foundernya? Roni, Pak Badroni Yusirman. Pak Badroni Yusirman, TDA itu adalah tangan di atas. Dalam hidup lebih baik kita daripada tangan di bawah, lebih baik tangan di atas. Kasih gaji orang. Nah tangan di atas itu dibentuk Bapak Ibu dari ilmu-ilmu yang saya kasih coach untuk Pak Badroni selama 1 tahun. Selama 1 tahun Bapak Ibu dia bayar saya 36 juta. Murah atau murah banget? Murah banget dong. Dan dengan tiga ini Bapak Ibu. Saat kemudian dia, tahu ya gini, keuangan tidak boleh gini, utang tidak boleh gini, plafonnya tidak boleh, kamu sama karyawan harus gini, sistemnya insentif karyawan gini, supaya karyawan termotivasi begini, jualan gini, marketingnya begini. 1 tahun Bapak Ibu, dia 3 perusahaan Bapak Ibu, 3 toko Bapak Ibu, 3-tiganya tutup semua. Lu kok ditepuin tangan nih? Tanya dong, kok bisa? Karena saya minta untuk tutup. Pindah di online, pindah di retail. Bilang dong, why? Padahal pada waktu saya coach Bapak Ibu 2 bulan, 3 bulan, boom, naik Bapak Ibu, naik 50%, naik 100%. Kemudian setelah naik Bapak Ibu, saya buka keuangannya. Saya buka apa? Sewanya aja 250. Sewanya? 1 toko di Tanah Abang 250, 3 750. Sewa. Untungnya cuma total 500. Untungnya 500 Bapak Ibu, 300 dalam bentuk piutang yang tidak tertagih. Tobat. Nah ini Bapak Ibu, bisnis harus detail Bapak Ibu. Utang duitnya Anda di mana, laba di mana, nanti kita belajar cash flow Anda seperti apa. Siap? Ternyata Bapak Ibu saya bilang, tutup deh. Yo Pak Tung, saya tuh pengen laris. Sudah laris kok disuruh nutup. Tes tutup 1 dulu. Begitu tutup 1, jualan online lebih bagus. Jualan online tutup 2, tutup 3, mulai pindah ke rumah. Tadinya sama istri tidak pernah bisa hamil, istrinya karena jarang cecet. Karena kerja di rumah sekarang sudah punya anak 2. Dahsyat. Jadi konsultasi saya tuh efeknya dapat tambahan anak juga. Menganggur bisa cecet lebih banyak, ya tuh ya. Good. Itu awal Bapak Ibu, tapi lama-lama saya tidak bisa terima perusahaan begitu Bapak Ibu. Saya bilang one stop. Orang one stop Bapak Ibu datang, saya kasih konsultasi Bapak Ibu, one stop sekali. Orang bayar 120, 150 juta sekali ketemu. Dahsyat. 3 jam doang. Helm DMI ngasih testimoni naik berapa Pak? Dari 20 helm jadi 2000 helm sehari pameran di PRJ. Dahsyat. 20 jadi 2000. Dahsyat atau dahsyat banget? Itu helm DMI loh. Saya kan berarti ada atau mereknya. Terus yang di Madiun itu toko Oppo itu handphone. Namanya siapa itu? Di Madiun Bapak Ibu toko handphone biasa. Pada waktu Oppo Bapak Ibu memberikan hadiah pergi ke Australia 4.
2 Bapak Ibu dapat dari Madiun. Keren? Keren? Jadi 50% Bapak Ibu di Madiun. Menang bagaimana jualan handphone Bapak Ibu. Banyak yang saya private coach. Tapi lama-lama private coach wasting my time. Wasting my time Bapak Ibu. Begitu banyak yang private coach Bapak Ibu. Ketemu sekali doang 150 juta Bapak Ibu. Terus sekarang Bapak Ibu saya fokus ke perusahaan besar. Fokus kepada perusahaan. Yang terakhir Bapak Ibu saya minimal 2M. 2 sampai 3M setahun. Dan itu saya bayar pajak resmi. Makanya membayar pajak. Good. Dahsyat. Resmi Bapak Ibu saya. Apa? Berani ngomong berarti resmi. Ya toh ya? Dan bayarnya resmi Bapak Ibu. 2M. Ini mau didil lagi 3M Bapak Ibu. Masih komisi 7%. Saya masih. Begitu banyaknya perusahaan sekarang hari ini minta dikonsultasi. Ya tentu saja milih yang gede. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah ini Bapak Ibu. Perusahaan yang gede ada Pak Diki. Oh mau ditunjukkan yang tadi. Yang Bapak Ibu pernah dengar Pegadaian? Bayar saya 2M Bapak Ibu. Kalau saya ngomong berarti real, bayar pajak juga. Ya toh ya? Ya toh ya? Siapa ingin tahu hasilnya setahun ini di coach oleh TDW? Angkat tangan saya. Tapi angkat dua katakan saya. Pelanggannya dari 10,6 juta jadi 13,8 juta. Dian tenan. Ada nggak bank setahun naik 3 juta? Event gede Bapak Ibu. Naik 30% customer-nya. Sudah 10 juta, 6 jadi 13 juta. Ini yang November Bapak Ibu. November naik 200 juta. Ini Bapak Ibu perhatikan. Yang ada lagi Pak Diki. Oh, ini kontraknya Bapak Ibu. Ini seharusnya tidak disebut. Real? Good? Oke lanjut Pak Diki. Oke lanjut SPK ini 12 bulan. Sekarang ini lanjut kedua. Ternyata Bapak Ibu, selain customer-nya tumbuh, Bapak Ibu profitnya naik. Bapak Ibu, profitnya naik 300 miliar. Naik berapa? Jadi bayar saya kemurahan. Betul nggak? Betul nggak? Terus kemudian pelepasan pembiayaannya baru naik 9, berapa triliun? 9,6 triliun, dahsyat. Jadi pertumbuhannya biasa 8%, sekarang Bapak Ibu dari 40 triliun jadi 50 sekian triliun, Bapak Ibu 9,6 triliun. Dan naiknya Bapak Ibu itu biasanya 8, sekarang 23,3%. Naiknya berapa? 23,3%. Plus lagi Bapak Ibu 23,3%, Bapak Ibu plus apa Bapak Ibu? Berarti kalau dari tahun lalu naiknya 291%. Kita buatin employee get customer Bapak Ibu dari 14.000 karyawan Bapak Ibu 12.500 ikut jualan. Rata-ratanya satu orang ikut jualan 300 juta. Dahsyat. Menarik? Nah ini Bapak Ibu, satu orang jualan 300 juta Bapak Ibu employee get customer-nya. Seru sekali Bapak Ibu, ini tumbuh 9,6 triliun Bapak Ibu, jumlah nasabah naik 3,2 juta Bapak Ibu, naik 30% Bapak Ibu. Ikut saya, wow, apa? Ada toko berlian Bapak Ibu baru patung tes sebentar ya. Satu kali aja yang turun bukan patung. Oke, bayar berapa? 1 bulan 250 juta. Oke, deal dibayar Bapak Ibu. Berlian ini Bapak Ibu naik omsetnya 50% tapi labanya naik 200%. Itu saya sekarang mau kontrak lagi setahun. Dahsyat. Good. Berarti real deal. Ya toh ya. Terus sampai direktur BUMN-nya itu Pak Kuswiyoto adalah direktur dari BRI Bapak Ibu. Pertama kali dia menjabat bulan Januari Bapak Ibu, Februari langsung nyari. Februari, Pak Tung, saya kepingin pokoknya Pegadaian breakthrough. Ikutin saya. Apa? Makanya perusahaan kan TDW, your breakthrough partner. Breakthrough, tembus limit. Pokoknya saya mau breakthrough. Nurut, saya bilang. Ikut saya. Apa? Nurut. Kita adakan April Mas, Badai Mas 1, Badai Mas 2, employee get customer. Semua orang bisa ke Eropa, semua orang bisa ini, karyawannya kita buatin. Teknik monitoringnya super keren Bapak Ibu, teknik monitoring super keren. Teknik monitoring super. Nomor 1 Bapak Ibu, pentingnya faktor kali. Pentingnya faktor kali. Bilang dong, apa itu? Kayak saya Bapak Ibu. Saya faktor kali misalnya, ada karyawan yang produktif, itu faktor kali Anda. Saya ulangi, karyawan yang cabang yang produktif. Cabang yang itu faktor. Tapi banyak orang Bapak Ibu, contoh, saya makan bakso Solo Bapak Ibu di Gading Serpong enak banget. Lagi makan enak Bapak Ibu. Wah datang, Pak Tung, guru saya. Iya gini nih. Oh ya kamu makan bakso juga? Iya. Loh kamu usaha apa? Juga jualan bakso. Oh, kamu di mana? Di Kelapa Gading. Kelapa Gading jauh-jauh ke Gading Serpong. Iya Pak, saya dengar baksonya ini enak banget. Oke, tujuan kamu di sini apa? Saya mau belajar Pak. Enak itu kira-kira bumbunya apa, resepnya apa. Nice. Dia kepingin jadi pedagang bakso masak yang lebih baik. Betul? Yang lebih enak. Keren. Kami saya bilang, kurang satu. Belajar bisnisnya. Belajar apa?
supaya bisa dikalikan, supaya bisa maksudnya Bapak buka cabang. Betul, saya sudah buka cabang sekali, Pak. Tapi tutup. Karyawannya korupsi, baksonya tidak enak, bumbu dikurangi. Bapak Ibu, satu tutup menyerah. Ikut saya. Psikotik saya bilang, insap boy. Satu tutup, gini Bapak Ibu. Coba bayangin, siapa di sini yang punya anak? Angkat tangan. Siapa yang belum punya anak? Angkat tangan. Siapa yang pernah jadi anak-anak? Angkat tangan. Semua dong, ayo semua. Anda angkat tangan, bahaya. Bapak Ibu pernah jadi anak-anak. Anak-anak pada waktu jalan mau dari merangkak jalan. Tahukah Anda statistik? Rata-rata 269 kali anak Anda jatuh atau Anda jatuh baru bisa jalan. Begitu jatuh, kalau Anda sebagai orang tua ngomong gimana? Bangun lagi, betul? Begitu jatuh ngomong apa lagi? Bangun lagi. Kapan Anda berhenti ngomong bangun lagi? Kalau sudah bisa jalan, resep ajaib. Dan kalau Anda baru buka satu cabang, rugi, tutup. 2 kali tutup, 3 kali, terus Anda ngomong, aku tidak berbakat bisnis. Persis anak kecil yang baru jatuh sekali, jatuh 2 kali, jatuh 3 kali, terus ngomong, aku tidak berbakat jalan. Halo? Betul? Jadi, buka lagi. Ikut saya, apa? Belajar ilmunya. Belajar apa? Kalau Anda bisnis mau jalan tanpa Anda, resepnya 2. Resepnya apa? 2. Nanti Bapak Ibu belajar lebih detail. 1 adalah namanya punya SDM yang tepat. Punya SDM yang kedua punya sistem yang tepat. Punya sistem yang SDM harus cari yang peace. Cari yang apa? Punya passion. Punya passion itu tandanya apa Bapak Ibu? Tidak perlu disemangati, sudah ngegas sendiri. Anda butuh ngerem-ngerem. Sik lakonnya bos, sik lakonnya bos. Nah, ini Pak Edi Santos ini ngegas sendiri. Partneran dengan saya gini, sampai duit sendiri keluar. Utang duit wakaf masjid diutang sama dia. Waduh, saya bilang kamu dosa 3 kali ya. Tidak minta izin saya itu tadi butuh direm, butuh diapain? Dia ini saya patung yang biar selesai. Oke, saya utang. Utang saya pribadi. Wong edan loh. Ini wakaf masjid diutang lagi. Waduh. Jadi dosanya 3. 1 tidak ngomong sama saya, berarti kan butuh direm ya. Yang kedua, dosa sama istrinya kalau tidak bisa bayar, ya itu ya. Yang ketiga, kalau masjidnya hilang kan ciloko juga. No, ya. Dosa sama sono. Dosanya 3 kali. Tapi dia ngerti, berarti partnernya mestinya baik-baik saja. Tapi sekali lagi, itu butuh direm. Butuh rem. Bapak Ibu dia sering kali nongol. Malam-malam ujuk-ujuk, Pak Tung, meeting ya. Pak Tung, tidak dimul, nyocor. Nah itu butuh direm. Butuh diapain? Karena gangguin, bro nggak? Saking mau maju itu karyawan yang jos. Atau kalau ini partner yang dahsyat. Tepuk tangan tuh partner saya dulu dong, Bapak Ibu. Tepuk tangan dong, kasih suara, yeay! Wow, pembinaan, ini prinsip saya dalam mengelola perusahaan Bapak Ibu. Pembinaan tidak digunakan untuk membina karyawan yang salah supaya jadi tepat. Pembinaan hanya membina karyawan yang tepat supaya jadi dahsyat. Orang yang dahsyat tidak butuh dimotivasi, butuh direm. Perhatiin Bapak Ibu cirinya. Pak, ayo gini, Pak, ayo gini, Pak, ayo gini, Pak, ganti gini, Pak, gini. Oh, bung, ayo meeting lagi, Pak, ayo meeting lagi, Pak. Wes, dan nyelonong terus dia, malam-malam lagi Pak, sorry Pak, lagi Pak, no. Besok lagi Pak, sorry Pak, no. Lagi meeting dengan apa? Nyusul Pak, nyelip. Gue juga keren, itu apa? I love you fully. Wow, kasih tepuk tangan lagi dong Bapak Ibu. Wow. Karyawan yang tepat Bapak Ibu tidak perlu diawasi, mereka bantu ngawasi. Tolong ditulis Bapak Ibu 2. Karena yang tepat Bapak Ibu tidak perlu dibina, bukan dibina tetap perlu. Bina supaya jadi. Tidak perlu dimotivasi, butuh direm. Yang kedua Bapak Ibu, karyawan yang tepat Bapak Ibu tidak perlu diawasi, bantu ngawasi walaupun pengawasan tetap perlu. Pengawasan tetap, sesuatu yang tidak dikontrol bisa hilang Bapak Ibu. Oke, siap? Oke, itu Bapak Ibu karyawan punya passion, punya integritas, punya skill. Punya apa? Dan karyawan yang ini faktor kali Anda. Kayak hari ini Movie lagi training mana? Persiapan pensiun? Lagi taspen ya. Tabungan pensiun Bapak Ibu, taspen, tabungan pensiun ya. Taspen Bapak Ibu di mana? Di Bandung, lagi training Bapak Ibu. Jadi sebetulnya saya main sama anak, bisa ada 7 training yang jalan tanpa saya. Enak atau enak? Berarti punya orang-orang yang tepat. Apakah gampang? Tidak semudah yang Anda bayangkan. Tapi Anda bisa pakai teknik mass recruitment, ada tekniknya. Ada apanya? Tekniknya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu. Punya integritas, punya skill. Punya integritas, punya skill Bapak Ibu. Sebetulnya kalau Anda ngelamar kerja Bapak Ibu, apa?
Kalau Anda ngelamar kerja, Bapak Ibu, kemungkinan berhasil 98% Bapak Ibu. Salah satu kata kunci Bapak Ibu. Saya bisa bekerja tanpa pengawasan. Keren? Tidak usah diawasin, saya semangat. Saya adalah orang yang akan membantu ngawasin. Saya orang yang mau belajar, orang maju, dan tidak hitungan. Tidak apa? Hitungan Bapak Ibu. Anda mau ngelamar kerja seperti itu Bapak Ibu, saya bisa kerja tanpa pengawasan. Kemungkinan Anda terima lebih gede. Jos? Penting? Nih, kita lanjutkan. Punya integritas dan punya skill. Yo, tolong berdiri dulu semua Bapak Ibu. Tolong berdiri semua. Okay, yes. Mari kita ngoleh dulu Bapak Ibu. Katakan iya, 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 iya. Sampai katakan ihi 3 kali. Sampai kali. Katakan yang panjang. Kalau depan kalian yang mesra. Oh yes baby. Kaki gitu. Ayo kecil. Biar metabolisme lancar. Ayo kalau lancar. Kita lunjak dulu baru kita ketahui. 1, 2, 3, go. Yes. Wow, hidup banyak sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Silakan duduk, tepuk dada Anda, katakan saya mbahnya dahsyat. Faktor kali Bapak Ibu bisa mesin, bisa teknologi, tapi yang jelas mengalihkan kayak tadi misalnya. Begitu dia buka bakso satu Bapak Ibu, satu aja menguntungkan 500.000. Menguntungkan berapa? 1 hari. Satu bulan berarti 15 juta. Nah kalau punya 100 cabang, 15 juta kali 100, 1,5 M tambahan. Enak atau enak banget? Ikut saya, nan, apa? Kenapa enggak layak ditekunin untuk membuat faktor kali? Uang diri saya 88, sebenarnya tidak mencapai target, sampai 150. Berapa ya? 100, nanti 1.500. Boleh? 15.000 bila perlu. Kenapa tidak? Ya atau ya? Nah ini Bapak Ibu. Siapa yang mulai sadar pentingnya faktor kali? Angkat katakan saya. Kenapa bisnismen lebih kaya dari karyawan? Secara umum Bapak Ibu, karyawan tidak punya faktor kali. Kecuali Anda dapat komisi, Anda dapat bagi hasil, Anda menjadi top level. Ya atau ya? Ya atau ya? Dapat opsi saham, nah itu baru lumayan. Tapi Bapak Ibu kalau pengusaha tinggal naikkan omset. Tinggal naikkan. Contoh Bapak Ibu, nih saya perhatikan. Kalau pengusaha, kalau apa? Pengusaha Bapak Ibu, ini sama, kerjanya 8 jam per hari. Wih, sudah Jumat. 1 tahun Bapak Ibu, RP labanya 60 juta. RP-nya 60 juta Bapak Ibu. Karena omset misalnya, omsetnya RP 600 juta. Berarti kalau Anda mau labanya 600 tinggal dikali 10, bisa enggak kali 10 omsetnya? Omsetnya RP 6 miliar, maka labanya jadi RP 600 juta. Siap? Good?